Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan pada malam hari ini dilimpahkan sehat selalu, rezekinya banyak, kesehatannya banyak, ilmunya bermanfaat, dan anaknya juga bermanfaat. Amin. Langsung saya pada poin kali ini akan menjelaskan tentang efektivitas bekerja ya, baik dari segi waktu maupun tenaga. Kalau kita lihat di YouTube itu, saya tidak tahu siapa yang punya ide pertama atau penemuan pertama tentang cara pembakaran sampah melalui tungku ya. Itu luar biasa. Selanjutnya banyak orang niru, itu menurut saya tidak terlalu sulit kalau niru. Perintis itu sungguh sangat luar biasa. Saya acungkan jempol, rasa hormat kepada perintis. Semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik lagi tentang efisiensi bekerja, Pak. Kalau cara pembuatan tungku mungkin sudah ada banyak di YouTube, desainnya, bentuknya segala macam itu sama. Cuma saya kali ini akan menyoroti bagaimana cara bekerja yang efektif. Bekerja efektif ketika memasukkan sampah ke dalam tungku. Nah, kalau kita lihat itu di YouTube, panduan yang kita lihat di YouTube itu lubang tungkunya itu ada di tengah-tengah ya kawan ya. Ada di tengah-tengah atau ada di tinggi. Kita tetap menggunakan tangga atau dilempar, itu sangat melelahkan ya. Nah, kali ini saya mencoba memberikan solusi bagaimana supaya waktu dan tenaganya efektif. Nah, tentang ketinggian tungku itu yang ideal itu antara 2,5 meter minimal sampai 3 meter ya. Bagaimana caranya ketika lubang inlet sampah itu tinggi? Nah, solusinya adalah melalui conveyor ya. Conveyor itu alat yang bisa mendorong sesuatu barang ke tempat yang kita mau. Nah, ini hanya contoh ya. Ini misalnya conveyor ini kita seperti ini. Ini conveyor ini di dalamnya ada baling-baling ya. Ada baling-baling, terus ada dinamo dan seterusnya. Nanti digerakkan pakai mesin atau listrik, terserah ya, tergantung keinginan kita dan spek yang kita buat. Ukurannya itu kita desain dulu volume yang akan kita masukkan ke dalam tungku, dan besaran tungku itu disesuaikan dengan besaran dari conveyor yang akan kita pesan. Tentang harga, silakan rekan-rekan cek di online, banyak itu pengrajin conveyor, baling-baling untuk mengantar sesuatu barang ya, baik produk luar negeri maupun dalam negeri itu banyak. Nah, ini caranya seperti ini. Conveyor boleh segi 4, boleh bulat. Ini wadahnya ini. Nanti kita akan seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Mohon maaf ya, agak telat nih. Nah, seperti ini. Boleh ininya boleh segi 4 atau bulat, boleh, tergantung desain kita masing-masing. Jadi sampah yang akan kita masukkan ke dalam tungku cukup dimasukkan ke dalam ini, wadah ya, lobang, katakanlah begini, lobang ini taruh di sini. Kalau ini kan hanya perbandingan aja, jadi kita bikin kecil karena ininya kecil ya. Wadah seperti tempat adonan kue roti itu, bolu, seperti itu, masukkan. Terus di sini ada baling-baling conveyor, katakanlah nggak perlu sampai tinggi ini baling-balingnya, nggak perlu sampai sini, cukup
setengah senti, 30 cm atau 50 cm panjangnya. Nanti kita kasih dudukan seperti ini di dalam. Nanti baling-baling dari conveyor itu akan mendorong barang yang kita masukkan melalui lubang yang ada di sini. Dengan demikian, sampah yang kita dorong, kita masukkan ke sana padat terus seperti itu, sehingga tungku yang kita buat, yang kalau kita lakukan dengan cara dilempar, itu hanya masuk, katakanlah kalau dia kapasitas 300 kilo, dengan cara conveyor, pemadatan melalui conveyor dan pelemparan, pemasukan barang melalui conveyor ini bisa menjadi 800 kilo. Nah, itu rekan-rekan penjelasan sedikit bagaimana cara kerja efektif agar waktu dan tenaga kita tidak terbuang banyak. Tentu hanya ini perlu modal agak sedikit besar ya, agak sedikit besar, tapi efisiensi untuk selamanya. Beda misalnya kita bikin tangga untuk masukkan ke yang paling tinggi, tingginya 3 meter, sementara lubangnya ini lubang inlet sampah itu sekitar 2 meter, itu dilempar pasti akan banyak berceceran ya. Tapi melalui conveyor ini tidak ada sampah yang berceceran. Justru dengan conveyor ini akan menjadi efisien ruang dan waktu. Ruang maksudnya ruang di dalam tungku ini. Adapun harga tentang conveyor silakan rekan-rekan cari di online ya. Harganya berapa ya tergantung kualitas ya, tentunya ada yang tebal, ada yang tipis, segala macam ya. Nah, silakan konsultasi dulu dengan yang ahlinya, yaitu pembuat conveyor. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini ya tungkunya seperti ini ya kan. Ini sudah umum lah rekan-rekan bagaimana cara membuat tungku. Silakan lihat di channel yang lain. Yang penting hari ini saya akan hanya menjelaskan tentang efektivitas bekerja, baik ruang yang ada di dalam tungku, waktu maupun biaya yang akan dikeluarkan. Kalau kita sistem lempar banyak barang yang berceceran, tapi kalau kita masukkan ke conveyor tidak ada barang yang berlebih berceceran, insya Allah. Begitu rekan-rekan, mudah-mudahan sharing ini menjadi inspirasi untuk kita semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa saya pesan kembali, ketika keluar dari kamar mandi jangan lupa air wudhu. Yang kedua, sederhanakan cita-cita itu menjadi yang sederhana, yaitu menjadi pembayar zakat atau pajak terbesar di Indonesia, minimal di kota Anda masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.